akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Menghadapi tim sekelas Jepang, timnas Indonesia harus memiliki strategi yang matang agar bisa mengimbangi permainan cepat lawan. Sintayong, pelatih kepala timnas Indonesia, diharapkan dapat memanfaatkan pengalaman dan kualitas para pemainnya untuk menghadapi serangan Jepang. Berdasarkan sejumlah analis, kemungkinan besar formasi 3-4-3 masih akan kembali diterapkan oleh Sintayong dengan harapan mampu menghadang agresivitas serangan lawan dan memanfaatkan peluang melalui serangan balik. Nah, berikut ini merupakan prediksi formasi line up timnas Indonesia versus timnas Jepang. Pada formasi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan formasi andalannya, yaitu formasi 3-4-3. Yang pertama, di sektor pemain penjaga gawang, timnas Indonesia memiliki 3 pemain kiper terbaik. Di antaranya adalah Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Muhammad Riyandi dari Persis Solo, dan Martin Paes dari FC Dallas. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Martin Paes sebagai kiper utama timnas Indonesia. Sejauh ini kehadiran Martin Paes di tubuh timnas Indonesia masih tetap menjadi andalan Sintayong. Ia diharapkan kembali dapat memberikan dampak positif bagi skuad Garuda dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Paes siap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan menjadi teladan bagi generasi muda. Bahkan agar kondisinya tetap prima di saat musim Liga 2024 di klubnya telah berakhir, Martin Paes berlatih menggunakan pelatih fisik pribadinya. Kemudian beralih ke posisi selanjutnya, yaitu di sektor pemain tengah. Timnas Indonesia akan menggunakan 3 central back saat melawan timnas Jepang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 6 central back terbaik, di antaranya adalah Jaisis dari Venezia FC, Jody Ahmad dari Johor Darul Tazim, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta, Justin Hubner dari Molfes FC, dan Kevin Dix dari FC Copenhagen. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menurunkan 3 pemain terbaiknya, yakni Jaisis dari Venezia FC, Kevin Dix dari FC Copenhagen, dan Rizky Ridho dari Persija Jakarta. 3 pemain kombinasi ini diyakini tepat demi meredam keganasan lini serang para pemain timnas Jepang. Dia akan kembali didapuk sebagai kapten timnas Indonesia menggantikan Astawi Mangkualam yang absen karena cedera. Sedangkan Kevin Dix dan Rizky Ridho akan berjibaku mengamankan sisi kiri dan kanan pertahanan timnas Indonesia. Kedua pemain ini memiliki peran yang cukup penting demi menjaga pertahanan timnas Indonesia agar tidak kebobolan. Selain itu, mereka juga sudah memiliki chemistry yang apik serta kompak dalam menjaga lini belakang timnas Indonesia, baik itu dalam pertahanan maupun saat membangun serangan. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu di wingback kiri. Dalam posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 pemain wingback kiri terbaik. Di antaranya adalah Shani Petinama dari Kasyupan, Pratamaran dari Suwon FC, dan Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Kelvin Verdong sebagai wingback kiri utama timnas Indonesia. Kelvin Verdong masih akan menjadi andalan di lini ini. Verdong mencatat debutnya saat timnas Indonesia menghadapi timnas Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 11 Juni 2024 lalu. Dia bermain sebagai starter dan membantu Garuda Muda menang 2-0 atas tamunya. Secara keseluruhan, Kelvin Verdong telah mengepak 5 penampilan bersama skuad Garuda Nusantara, di mana 4 pertandingan lainnya dimainkan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelvin Verdong merupakan pemain yang bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Selain menempati pos bek kiri, Kelvin juga bisa memainkan peran di bek tengah dan juga gelandang bertahan. Kelebihan inilah yang menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Verdong juga dikenal punya kemampuan untuk mencetak gol dari tendangan bebasnya. Menurut data dari transfermarkt.com, ia telah bermain sebanyak 276 kali di level klub dengan torehan 13 gol dan 14 assist. 7 gol diantaranya dicetak bersama NEC Nijmegen.
Selain itu, Fardong juga sukses membukukan 7 assist dari 136 pertandingan. Pada musim ini, Fardong mencatatkan 10 penampilannya atau 782 menit bermain di Eredivisie. Dari jumlah itu, 8 laga diantaranya tampil sebagai starter dan tampil selama 90 menit penuh. Kemudian beralih ke posisi selanjutnya yaitu di wingback kanan. Di posisi ini timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 3 pemain wingback kanan terbaik. Di antaranya seperti Sandy Walsh dari KV Mechelen, Eleanor Renders dari PSC Zwolle, dan Jakob Sayuri dari Malut United. Pada posisi ini Sintayong diprediksi akan menggunakan Sandy Walsh sebagai wingback kanan utama timnas Indonesia. Absennya Asnawi Mangkualam sebagai pemain yang kerap kali diandalkan oleh Sintayong di lini ini membuat nama Sandy Walsh optimis menjadi pilihan utama pelatih Sintayong. Selain itu, Sandy Walsh memang menjadi pemain yang akhir-akhir ini selalu diandalkan oleh Sintayong di sektor wingback kanan timnas Indonesia. Hal itu tak lain dari performanya yang memang memberikan banyak kontribusi bersama timnas Indonesia. Sandy merupakan tipe pemain bertahan yang komplit, di mana ia kerap kali menjelajah setiap sisi demi mengamankan area timnas Indonesia. Bahkan sejauh ini, Sandy Walsh telah menyumbangkan 2 gol untuk timnas Indonesia. Kemudian beralih ke posisi selanjutnya yaitu di sektor gelandang ataupun pemain bek tengah. Di posisi ini timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengah. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 pemain gelandang, di antaranya adalah Tom Haye dari Almere City, Nathan Chow dari Swansea City, Ivar Jenner dari FC Utrecht, Marcelino Ferdinand dari Oxford United, dan Ricky Kambuaya dari Dewa United. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Tom Haye dan Nathan Chow sebagai pemain tengah utama timnas Indonesia. Tidak ada nama baru lagi di lini ini, sehingga Sintayong akan tetap menggunakan pemain yang ada. Salah satunya adalah Tom Haye yang akan menjadi jenderalnya lapangan tengah timnas Indonesia. Kehadiran Tom Haye di lini ini sudah seperti harga mati yang tak lagi ada penawaran. Tom Haye diharapkan dalam keadaan yang prima sehingga akan kembali memberikan banyak kontribusi untuk timnas Indonesia. Gol sematawayang dari Tom Haye saat menghadapi timnas Cina kemarin membuat timnas Indonesia masih memiliki asa untuk lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Di lini ini, Tom Haye sudah tentu akan kembali ditemani oleh Nathan Chow, pemain multifungsi yang selalu menjadi andalan Sintayong. Dengan stamina yang selalu on fire, Nathan Chow akan kembali berjibaku membantu pertahanan dan lini serang timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu di posisi winger kiri, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 3 pemain winger kiri terbaiknya, di antaranya adalah Raketar Ratmangun dari FC Dinder, Jakob Sayuri dari Malut United, dan Witan Sulaiman dari Persija Jakarta. Pada posisi ini Sintayong diprediksi akan menggunakan Raketar Ratmangun sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Kemudian beralih ke posisi selanjutnya yaitu winger kanan. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 2 pemain winger kanan terbaik. Di antaranya adalah Egy Maulana Fikri dari Dewa United dan Eleanor Renders dari PSC Zwolle. Pada posisi ini Sintayong diprediksi akan menggunakan Eleanor Renders sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Kemudian yang terakhir untuk pemain di posisi depan atau striker. Di posisi ini timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam serta pandai memanfaatkan peluang. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 3 striker terbaiknya. Di antaranya adalah Rafael Struijk dari Brisbane Roar, Ramadan Sananta dari Persis Solo, dan Hoki Caraka dari PSS Sleman. Pada posisi ini Sintayong diprediksi akan menggunakan Rafael Struijk sebagai striker utama timnas Indonesia. Rafael Struijk baru-baru ini menunjukkan performa yang cukup gemilang bersama klubnya Brisbane Roar maupun timnas Indonesia, di mana Rafael Struijk telah mencetak gol perdananya baik di level klub maupun timnas Indonesia. Sudah tentu dengan performanya yang gemilang, Sintayong akan memilihnya sebagai pemain utama di lini serang timnas Indonesia. Sudah tentu dengan performanya yang gemilang, Sintayong akan memilih Rafael Struijk sebagai pemain utama di lini serang timnas Indonesia.
Nah guys, demikianlah tadi prediksi line up timnas Indonesia versus timnas Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.